Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan ya, aku Kak Jasmine dan Kak Suhaila. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak-kakak mau menjelaskan tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Jadi, yang akan terjadi yaitu makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Adik-adik tahu nggak bentuk burung dodo itu bagaimana? Nggak tahu ya? Sayang sekali ya, kalian dan kakak juga belum tahu nih dan belum pernah melihat secara langsung bagaimana bentuk burung dodo. Nah, ternyata kelangkaan dan kepunahan nggak hanya terjadi pada hewan loh. Kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan. Nah, salah satunya pada pohon cendana, berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kalian tahu nggak kayu cendana itu bagaimana? Ternyata kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi loh adik-adik. Pohon cendana banyak ditebang secara liar dan tidak diiringi dengan penanaman kembali. Sayang ya. Nah, sayangnya pohon ini juga tidak tumbuh dengan mudah. Jadi, hal tersebutlah yang menyebabkan pohon cendana jumlahnya tidak banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan siklus hidup pada hewan. Adik-adik, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan siklus hidup itu? Siklus hidup disebut juga dengan daur hidup. Nah, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup hewan ini dibagi lagi loh menjadi dua. Yang pertama dengan metamorfosis dan yang kedua tanpa metamorfosis. Selanjutnya, adik-adik tahu nggak ya apa itu yang dimaksud dengan metamorfosis? Jadi, metamorfosis itu adalah tahapan perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi dewasa. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis itu adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Lalu, adik-adik bisa nggak menyebutkan apa saja contoh-contoh hewan yang masuk dalam daur hidup tanpa metamorfosis? Betul, contohnya ada ayam, kucing, kambing, burung, dan ikan. Nah, siklus hidup yang terjadi pada ayam itu diawali dari telur. Lalu telur menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, sekarang siklus hidup pada kucing. Siklus hidup pada kucing itu diawali dari anak kucing lahir, lalu bertumbuh lagi menjadi kucing muda, dan bertumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Suhailah ya. Oke, terima kasih Kak Jasmine. Nah, selanjutnya daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis ini dibagi lagi menjadi dua loh. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah daur hidup hewan yang terlahir dengan bentuk tubuh yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Pada metamorfosis sempurna ini ada 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh-contoh hewan yang termasuk metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan juga katak. Siklus hidup pada kupu-kupu yang dimulai dari telur kupu-kupu, lalu berubah menjadi larva atau ulat,
dan bertumbuh menjadi pupa atau kepompong, dan bertumbuh lagi menjadi dewasa atau kupu-kupu. Selain pada kupu-kupu, metamorfosis sempurna juga dialami oleh nyamuk. Nah, siklus hidup pada nyamuk diawali dari telur, kemudian menjadi larva, bertumbuh menjadi pupa, dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk tubuhnya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, kemudian dewasa. Contoh-contoh metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, belalang, dan juga capung. Nah, siklus hidup pada kecoa dimulai dari telur kecoa berubah menjadi nimfa, lalu bertumbuh menjadi kecoa dewasa. Begitu pula dengan siklus hidup pada belalang yang diawali dari telur belalang, berubah menjadi nimfa, lalu menjadi belalang dewasa. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup atau daur hidup pada tumbuhan? Siklus hidup adalah suatu pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan mulai dari kecil sampai dewasa. Daur hidup tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal kehidupannya dimulai di bumi hingga berproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Siklus hidup atau daur hidup pada apel misalnya, bermula dari biji apel, kemudian menjadi pohon apel kecil, lalu bertumbuh menjadi pohon apel besar, kemudian berbunga, dan dari bunga berubah menjadi buah. Lalu, adapun siklus hidup tumbuhan kacang hijau. Bermula dari biji kacang hijau, kemudian menjadi kecambah, lalu dari kecambah menjadi kacang hijau kecil, bertumbuh menjadi pohon kacang hijau yang besar, lalu berbuah yang menghasilkan polong kacang hijau. Nah, setelah adik-adik mendengarkan penjelasan dari Kak Jasmine dan Kak Suhailah, yang pertama, jelaskan kembali pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Dan yang kedua, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, bandingkanlah siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya. Dan yang ketiga, buatlah skema siklus hidup yang terjadi pada tumbuhan kacang hijau dan kupu-kupu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Kak Jasmine dan Kak Suhailah. Sampai bertemu di lain waktu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.